wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini kelompok satu angkatan 50 ya? Ye, Bu, Mbak. Satu dan dua. Ngapunten. Mbak Nafa, saya Ye, di dari kelompok berapa? Satu. kelompok 1 dan 2, angkatan Oh, 50. ini sudah benar. Ye, bener, ye. Leres. Oke. Nama sekalian apa, Mbak? Ye, baik. Izin ya, Bun. Di kardusnya Saya ya, ini apa gitu. saya masih di jalan ini, Bun, tadi belum Yuk, pulang. Ye, oke. baik. Saya perkenalkan sebentar, adik-adik. Kita sudah bersama. Saya tutup, nggih, ini apa? eh video saya tutup izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Widya Iswara, Ibu Dr. Hajah Siti Rohanah MAG, adik-adik peserta angkatan 50 kelompok 1 dan 2 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan atau kita dibersamai oleh Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk memberikan materi agenda 1. Beliau, Ibu Dr. Hajah Siti Rohanah MAG, merupakan salah satu Widya Iswara ahli utama yang ada di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi kalau teman-teman yang di kampus itu ada profesor, nah yang jabatan tertinggi di Balai Diklat Keagamaan Semarang itu adalah Widya Iswara ahli utama. Dan beliau menjadi salah satu dari 4 Widya Iswara ahli utama yang ada di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Bersyukur adik-adik kita bisa bersama dengan beliau yang istilahnya Bu Ana sebentar gitu soalnya dengan pengalaman yang sangat luar biasa karena beliau sudah lama sekali menjadi pegawai negeri sipil sampai pangkat golongannya juga sudah mentok semua ya sampai ya jabatan fungsional tertinggi, kemudian jabatan pangkat dan golongannya juga sudah mencapai yang tertinggi semua. Oke, dan untuk ini beliau akan menyampaikan agenda 1 sampai besok hari Senin. Oke. Mas, kalau makan jangan dilihatin di kamera, saya juga makan ya. Agak dinaikin Siti. Ya, baik. Begitu Ibu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu untuk memulai pembelajaran. Bu, yang saya Bu, yang angkatan 39 sudah selesai belum soal peserta? Wes, Oh, Mbak Ul. wes. Oh, sampun. Mati dewe tadi. Oh Saya, ya, saya belum pamit, wes mati dewe. terpental. Nggih, jenengan tadi terpental. Nggih, ini masih ditunggu di sana. Ini itu berarti yang angkatannya Mbak Ulfa sudah ditutup nggih, Bun. Jadi Nggih, silakan. dipamit Nggih, ke, wassalam. nggih, baik dipamit nggih. Baik, Bunda, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Siti Rohana MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ini mau sholat asar dulu apa langsung ya? Langsung aja ya. Nanti kita akhiri sebelum jam 4 biar sempat untuk sholat asar ya. Nanti Nggih, ya jam 4 kurang 10 menit biar adik-adik dan saya juga sempat sholat asar. Kalau kita istirahat untuk sholat asar nanti setengah 4 belum bisa kumpul ya. Nah, nggak apa-apa kan sholat asarnya nanti setelah selesai? Cocok, Pak, Bunda. Bu. Tidak apa-apa, Heeh, Ibu. Tidak apa, Bu? Boleh. ben bisa tidur gitu. Oke, ini agenda 1 ya, merupakan pertemuan kita yang pertama untuk untuk angkatan 50 kelompok 1 dan kelompok 2. Eh, Dan 2. ya, oke. Eh, kemarin sudah ikut kegiatan, ikut materi BLC ya, adik-adik. Ada materi BLC, bukan BLC, dinamika kelompok. Ampun Ibu. Sudah? Udah, Bu. Heeh. Coba dibuka saja mikrofonnya.
Kemarin sudah mengikuti materi dinamika kelompok. Udah Ibu. Oke. Ibu. Membuat komitmen belajar apa? Disiplin, Disiplin. sehat. Mm-mm. Terus kalau pas pembelajaran, ya, meskipun adik-adik kita tidak tatap muka secara langsung, kita berada di layar, tetapi kita bisa saling menatap, ya kan? Bahkan tidak hanya berhadapan satu dengan satu, tetapi kita menghadapi semuanya 20 orang. Dan tampak dengan jelas di layar, ya, ekspresi dari kita semuanya, saya, termasuk saya dan peserta semuanya. Jadi, tolong jaga, ya, jaga attitudes. Attitudes itu apa? Perilaku, Bu. Jaga perilaku kita yang sedang belajar. Berarti saya juga sama akan menerapkan sopan santun saya yang berhadapan dengan adik-adik peserta semuanya. Saya tidak mungkin menghadapi adik-adik terus saya seenaknya sendiri sambil tiduran atau sambil leyeh-leyeh gitu kan. Tentu kan nggak enak dipandang ya. Kalau saya ngomong sambil tidur atau sambil makan atau sambil minum gitu ya. Nah, jadi saya juga minta karena saya bisa menatap langsung adik-adik jika ada dari salah satu peserta tidak berperilaku dengan baik pada saat kita berhadapan semacam ini akan mengganggu dan merusak kenyamanan, ya. Ya, nanti saya juga akan kehilangan mood untuk menyampaikan apa, untuk berdiskusi dengan adik-adik semuanya ya. Oleh sebab itu, berlakulah seperti orang yang sedang berbicara berhadapan. Semua begitu. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri ngomong dengan orang lain atau mungkin menghadap kemana gitu ya. Jadi karena adik-adik sudah ada yang merekod belum ini? Merekam. Sudah, Ibu. Nah, ya, karena aktivitas adik-adik semua direkam dari awal sampai nanti akhir pembelajaran. Jadi kita punya jejak digital gitu ya, yang bisa dilihat oleh panitia, bisa dilihat oleh siapa saja gitu yang mengakses eh, LMS dari angkatan 50 kelompok satu dan kelompok 2. Dan itu nanti akan menjadi penilaian attitudes adik-adik, penilaian kedisiplinan semua peserta. Nah, saya ingatkan waktu yang sedikit di pertemuan kita itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke? Tadi sudah diperkenalkan nama saya Siti Rohana. Eh, saya bekerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai Widya Iswara dengan masa kerja saya sebagai PNS baru 40 tahun. Lebih sedikit kelihatannya begitu ya. Saya jadi CPNS mulai umur 23. Sekarang ini umur saya 65 kurang 4 bulan. Jadi insya Allah 4 bulan lagi saya akan memasuki purna bakti ya, pensiun dari PNS. Nah, gitu ya. Oke, untuk itu adik-adik karena sekarang ini sedang mengikuti Latsar, berarti semua kan inginnya lulus ya. Siapa yang tidak ingin gajinya naik dari 80% ke 100% ngacung.
Nggak ada kan? Ya sepakat. Karena sepakat, eh, saya akan membantu adik-adik, kelancaran adik-adik di dalam belajar, kelancaran di dalam melaksanakan latsar sampai dengan nanti lulus, ya, lulus ujian aktualisasi dari kegiatan latsar ini. Mudah-mudahan, ya, oke. Kayak mulai. Mudah-mudahan nanti semuanya lulus dengan hasil yang sangat memuaskan 100% ya. Semuanya Amin. lulus ya. Amin. Mm-mm. Makasih Bu. Amin. Ya, makanya saya minta dibantu. Dibantu dengan adik-adik bersikap apa ya? Mbah seneng, mbah ora gitu ya. Bosen, capek, tapi tetap antusias mengikuti pembelajaran. Ya, biar kami juga bisa eh, bekerja sama dengan adik-adik ya, mendampingi adik-adik dengan nyaman gitu ya. Soalnya kalau saya lihat peserta kok sudah tidak antusias gitu, saya juga sudah tidak nyaman gitu. Kalau sudah tidak nyaman bawaannya pengen pengen marah saja gitu kan. Ide-ide tidak bisa keluar, tidak bisa ini apa eh, ya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira semuanya juga begitu ya. Oke. Adik-adik setelah masuk di agenda satu ini, sebelumnya tentu sudah lulus dari MOOC. Ya, semuanya lulus MOOC? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah. Heeh. Dengan nilai rata-rata di atas 85. Ya, benar itu. Ya, itu hasil yang mengerjakan ujian nyontek AI atau pikirannya sendiri karena belajar. Tidak ada yang jawab. Jawabannya kok ketawa? Ya, apapun alasannya, yang penting adik-adik semuanya sudah lulus dan sekarang sudah resmi menjadi peserta Latsar, gitu kan? 20 Benar. orang ini, ya oke. Tidak masalah gitu ya. Saya juga nggak mau tahu, pokoknya setahu saya nilainya adik-adik bagus dan adik-adik sudah menguasai materi dengan baik ya, secara teori. Insya Allah. Oke, sekarang saya akan cross check. Akan saya cross check ada Mas Fikri, ada Mas Akmal, ada Mbak Afifah Timah, Mbak Afifah dan semuanya. Jadi 20 orang ini nanti saya hafal ini kan. Satu persatu nanti hafal 20 gitu ya. Makanya jangan macam-macam, berani nengok-nengok, awas gitu ya. Eh, Tidak seperti MOOC gitu kan, tidak lihat gitu kan. Ini kan lihat malah hafal gitu ya. Oke, adik-adik ya, jawab pertanyaan saya untuk untuk menjajaki, untuk mengetahui, untuk ngukuri benar-benar ki ujian wingi sinau tenan, mendengarkan tenan, membaca modul tenan, opo ming nyontek dari Ya, IA ya. Oke, pertanyaannya begini adik-adik. Sebagai seorang PNS, sangat penting melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai bela negara. Ya, sebagai seorang PNS sangat penting menerapkan nilai-nilai bela negara. Apabila jawaban adik-adik ya, apa alasannya? Kalau jawabannya tidak, apa alasannya ya? Ya penting atau ya tidak, alasannya apa gitu ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Nanti saya beri nilai 100. Saya dulu Bu. Ya, siapa? Mas Akmal? Yap. Saya tak Pertama. nutup turjen sih, sebentar, izin sebentar.
Mantap nih. Langsung Mantap. deg-deg ser. Kita nggak boleh membosankan, guys. Biar ibunya have fun. Oh, aman. Oke, silahkan Mas Akmal. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Tentu jawabannya bahwasanya sebagai seorang PNS atau ASN sangat-sangat penting melaksanakan atau menerapkan yang namanya nilai-nilai bela negara. Karena Mm-mm. sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu indikator bela negara itu kan cinta tanah air. Kalau Mm-mm. slogan saat ini tuh jangan pernah berhenti atau lelah mencintai Indonesia. Ah, Mm-mm. seperti yang kita ketahui saat ini kan lagi chaos negara kita. Jadi Mm-mm. sebagai seorang ASN tidak hanya sebagai bentuk prinsip tapi juga sebagai aktor bisa menggerakkan kawan-kawan publik bahwasanya cinta tanah air itu merupakan salah satu indikator fundamental yang harus ditanamkan dalam prinsip kita. Jadi kita bukan hanya aktor, tapi juga sebagai penggerak untuk mengajak kawan-kawan atau masyarakat publik lainnya. Itu Bu, satu dulu dari saya. Oke, mantap Mas Akmal 100. Thank you. Jawabannya mantap ya, tidak hanya nyontoh dari AI ya. Oke, mantap. Ya, tapi kok sepertinya kemarin ikut demo di depan sendiri ya? Oh, enggak Bu, enggak. Mas Akmal aslinya dari mana? Saya asli Sulawesi Selatan Bu. Heeh, oh gitu. Terus Sulawesi ditempatkan Selatan, di. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh, itu berarti tidak cinta tanah air kelahirannya itu ya. Allahumma Nikahnya sholli. sama orang Jogja juga. Saya belum menikah Bu. Oh, belum menikah. Nanti mau Iya. cari istri orang Jogja atau orang mana? Apa balik ke Sulawesi? Saya Samina Watokna karena semua Indonesia Oke. itu adalah pilihan terbaik. Oh, gitu. Wah, Di fakultas apa, Mas? saya di Pasca Sarjana, Bu. Ngajar di Pasca Sarjana. Betul. Oke, ya. Saya juga alumni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh. Masya Allah. Salam, Waduh. salam hormat Ibu. Masya Satu Allah. alumni ya. Di Pasca Sarjana, Ibu. Eh, saya sarjananya dari Fakultas Tarbiyah Oke. UIN Sunan Kalijaga. Oke. Kemudian S3-nya juga sama, studi Islam di UIN Sunan Kalijaga. Oh, Eh. Pasca Sarjana. Mantap di tempat kami, Bu. Wah. Iya, saya panjang eh, kuliah di Pasca Sarjana sejak masih IAIN sampai jadi UIN. Masya Allah. Saya baru lulus tahun 2014. 14. Masya Allah. Luar Ya. biasa Mm-mm. semangatnya, Bu. Oke, masa kerja apa? Masa belajarnya yang panjang itu bukan tekun belajar terus, kadang-kadang berhenti-berhenti gitu ya. Kehabisan sangu, kehabisan uang, itu terus berhenti-berhenti gitu kan. Oke, jadi biasanya kan mahasiswa-mahasiswa UIN kalau demo kan kendel-kendel ya. Betul, Bu. Tapi alhamdulillah atasan kami, kebetulan saya Pak Zulfikar, Mbak Dewi, dan juga Mas Tovan Arong Uin Jogja, kami dihimbau untuk tidak mengikut aksi. Kami hanya memantau dari gedung dan Oh mengawal gitu. adik-adik. Iya, iya. Apalagi terus UIN menghentikan ini ya, pembelajaran yang tatap muka kemudian online ya. Betul sekali. Heeh. Oke. Jadi apapun yang terjadi di negara kita, karena itu memang adik-adik semuanya ya, ini kan masih materi kita bela negara ya. Yang terjadi chaos atau demo atau apapun itu adalah dinamika, dinamika di dalam kehidupan berpolitik ya. Jadi isu yang semacam itu memang tidak bisa dihindari, dinamika yang semacam itu tidak bisa kita hindari. Itulah efek dari perubahan ya yang adik-adik sudah pelajari gitu ya. Jadi perubahan ini akan selalu terjadi sesuai dengan dinamikanya dan kita semuanya harus sebagai PNS, sebagai CPNS harus bisa menjadi
agen perubahan itu sendiri. Ya, bagaimana mensikapi perubahan, yang perubahan itu bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif apabila tidak mampu untuk mengatasinya, gitu ya, adik-adik. Ya, oke. Saya kira semua semangat adik-adik bela negara ini tidak perlu diragukan lagi. Siapa yang mau menyampaikan lagi? Terus saya, Bu. Oke, daripada nanti cuma kemut-kemut di dada gitu ya. Ya. Oke, Ya. silakan Mas Zulfikar. eh dengan nilai bela negara eh di setiap orang, khususnya di ASN, akan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jadi Mm-mm. kita sebagai ASN itu tidak hanya sekedar profesi, akan tetapi kita juga demi Oke, kemajuan yuk. bangsa, negara, dan tanah air tercinta. Nah, Mm-mm. 20. Oke. Mas Zulfikar aslinya dari mana? aslinya Aceh, Bu. Oh, Aceh. Aceh Mm-mm. tapi kalau logatnya Jawa banget. Medok. Sudah 2 bulan di Jawa, Bu. Hah? Sudah 2 bulan di Jawa. Baru dua. Aceh tapi aslinya dari Jawa ya. Aceh, Bu, 100% jiwa dan raga. Tapi bahasanya kok medok gitu ya, ya. Kalau Mas Akmal tadi kan kelihatan itu ya. Ini untuk menyesuaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh Nah. gitu ya. Masya Allah. Ideal sekali gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Ya, Kami bagus. sama, Bu, di UIN Sunan Kalijaga. Mm-mm, sama dengan Mas Zulfikar juga ya. Iya, sama Mas Akmal, kami di Pasca Sarjana. Mas, oh Saya ya. di studi Islam, berarti sama prodi dengan Ibu. Oh gitu. Ya. Heeh. Saya studi Islam, tapi jangan jangan tanya-tanya Quran hadis ya. Karena saya konsentrasinya mengambil model pembelajaran. Oh, Karena basic saya kan guru ya. oh, Kemudian di Balai Diklat ini sebagai Widya Iswara, jadi saya mengambil model pembelajaran IPS. Karena saya dulu oh, tarbiyahnya itu tadris IPS. mantap, Bu. Jadi sangat cinta dengan ke IPS-an. Oke, Mantap, mantap. Mas Zulfikar, Mas Akmal, mantap, 100 semuanya nilainya. Wes, Sekarang terima saya kasih. pengen suara perempuan. Nah, gitu ya. Ya Bu, izin Ya, siapa ini? perkenalkan saya Priyantika Tikasari dari MAN 1 Pati. Kebetulan yang demo pertama kali yang ramai itu di Pati Ibu. Nah, Mm-mm. saya menyampaikan perlu sekali nilai bela negara ini karena kita ASN, aparatur sipil negara, kita adalah wajah dari negara Indonesia. Kita harus mencerminkan bahwa kita netral, tidak pro, tidak kontra, kita menjaga supaya Indonesia tetap damai. Mm-mm. Seperti itu. Ya, menjaga Indonesia tetap Tetap damai. damai. Heeh. Kalau tidak damai itu saya kasihan itu sama adik-adik gitu kan. Kalau Oke, saya kan menikmati jadi PNS sudah 40 tahun. oke, Bu. Adik-adik itu baru 2 bulan aja 80% kan kasihan gitu ya. Kalau Menteri Menteri Keuangannya berhenti memikirkan nasib adik-adik terus gimana gitu gajiannya tanggal 1 ya. Oke. Oke, Jadi kita cinta damai gitu ya adik-adik oke, meskipun berbeda pendapat ya, tetapi kita tetap cinta ya, Indonesia ya. Yang berbeda pendapat itu kan juga teman-teman kita. oke. Oke. Baik. Mengenai isu-isu gitu ya. Isu yang adik-adik semuanya sudah memaklumi gitu ya. Coba sebutkan isu ya, isu kontemporer, isu kontemporer yang ada di negara kita, bukan hanya di instansi ya, di Indonesia boleh, tingkat dunia boleh. Sebutkan 7 isu komputer kontemporer yang dipelajari oleh adik-adik di modul 2 agenda 1.
Apa saja? Kalau nggak baca modul ya bolehlah. Pokoknya isu kontemporer yang sedang terjadi. Korupsi, Nah, korupsi, apalagi radikalisme, nah, radikalisme. apa ketimpangan masuk nggak Bu ya? Kayak dua, Ketimpangan, baru Ketimpangan dua. sosial. ketimpangan Gender, ekonomi, gender, gender, krisis lingkungan, Krisis lingkungan, oke. krisis global, global. Krisis global, ya. Apa krisis globalnya? Krisis global, ya misalnya ada perang-perang tuh Cina, Rusia, Iran, Mm-mm, mm-mm, atau hmm, lain-lain Korea. mm-mm. Apalagi hmm, yang krisis nasional apa? Krisis nasional, hoax, utang, Bu. Lah Radikalisme. negara, oke. Utang masih Ekonomi, banyak. inflasi, Bu. Wah, Heeh, hoax, informasi, oke. Sosial budaya. Sosial nah, budaya. Masih ada lagi? pengangguran, Terorisme, Terorisme. Pendidikan, Bu. Pendidikan sama SDM. Heeh, tentang eh, mutu SDM ya. Iya, Bu. Heeh, berdasarkan penelitian dari pizza gitu kasihan ya Iya, untuk Bu. Jauh tertinggal kita, Bu. jauh tertinggal gitu ya. Tapi itu juga tidak semuanya benar gitu ya. Ya kan? Iya, betul. Rendahnya saya kalau membaca apa ya penelitian-penelitian tentang apa ya merendahkan menganggap gitu ya hafalan itu pengetahuan yang rendah dan lain sebagainya kok ya kurang begitu setuju. Tidak semuanya tidak apa selalu benar gitu ya. Buktinya penghafal Al-Quran itu kan orang yang otak-otaknya jenius ya. Iya. Dulu saya di kelas 1 SD itu belum ada buku, belum ada pulpen, ya. Nulisnya pakai sabak, pakai batu tulis. Jadi pulang sekolah sudah tidak punya catatan. Yang pada akhirnya setelah umur 65 tahun ini nanti mau pensiun. Saya juga nggak mau kalah sama Mas Akmal dan Mas Zulfikar gitu ya. Sama-sama bisa duduk di bangku pasca sarjana ya Mas ya. Itu yang modal sekolahnya dulu cuma pakai pulpen sama pakai pakai batu tulis itu sabak namanya batu tulis. Jadi pulang sekolah itu udah nggak punya catatan lagi gitu ya. Ya dihafal saja kan. Eh, tapi karena murid-murid zaman dulu itu hampir hilang suara. iya, jaringan ibu sepertinya bermasalah. Hmm, Betul. Ibu jadi terdiam. Iya. Saya kira tadi saya. Oh, keluar memang jaringan. Jaringan. Mm-mm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mohon maaf ya, eh, laptop saya mati sendiri mungkin sudah kepanasan saat pagi tadi. Tidak apa Ibu. Tadi saya kira saya yang error Ibu. Jadi bingung tadi. Overload mungkin ya, sejak pagi sejak jam 8 tadi nyala sampai sekarang udah 2 kali mati ini. Mati sebelum bertanding ini. Seperti orang kafir di malam Jumat saja ini Mas Zulfikar. Mati sendiri ini. Belum. Oke. Tadi sampai apa ya saya lupa sampai. Oke. Isu-isu Baik. kontemporer, Bu. Isu-isu kontemporer ya. Sudah berapa tadi yang disebutkan? Banyak, Bu. Ya, Lebih udah daripada banyak, 7. udah lebih 10 tadi. Oke. Kalau isu kontemporer yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan, apa namanya? Hutang tadi, Bu. Utang, Hutang. Terus utang negara. eh, hutang yang paling menyusahkan masyarakat sekarang ini ya. Sampai Iya. masyarakat pedesaan yang dulunya tidak pernah kenal uang, tidak pernah kenal hutang, tidak pernah kenal dengan uang jutaan rupiah. Sekarang ini dilanda resah dengan adanya hutang yang namanya apa? Pinjol apa hutang Pinjol, konsumen? bener. Oh, Iya, pinjol. Wah, mantap, Mbak Dewi. iya itu pinjol, pinjol itu ya. Sampai orang tuanya menjualkan sawah ladangnya untuk nutup hutang di pinjol itu. Ya, nah untuk min dzalik. Masih ada lagi yang berkaitan dengan itu, bukan pinjol tapi apa? Judol Bu. Judol, judol Judol. ini. Itu. Itu kan isu juga nanti adik-adik yang ada di KUA yang jadi penyuluh itu ya, tidak jangan ini, jangan apa ya, a priori terhadap isu-isu yang terjadi gitu kan. Justru adik-adik yang penyuluh-penyuluh ini harus mendalami, harus memahami gitu kan, penyebab terjadinya pinjol dan judol gitu ya. Apakah karena ketidakmampuannya di bidang ekonomi? Nah, apakah pendapatannya yang kurang atau gaya hidup yang menyebabkan mereka ini kena masalah ya dengan pinjol dan judol. Masih ada lagi ini yang berkaitan dengan keuangan yang namanya apa?
yang berkaitan dengan korupsi, yang menyebabkan korupsi itu merupakan isu tersendiri juga. Tapi ada dampaknya lagi yang menyebabkan terjadinya isu berikutnya dari korupsi. Apa itu? Kalau orang korupsi terlalu banyak gitu ya, misalnya adik-adik sebagai CPNS, katakanlah Bu Rohana ini sebagai PNS yang hampir pensiun, masa kerjanya sudah 40 tahun gitu kan. Semua kan bisa menghitung gitu pendapatannya berapa. Berapa sih eh, gaji pegawai negeri, ada masa kerja 40 tahun gitu kan. Nggak sampai 10 juta kalau gaji itu ya. Eh, saya itu paling tinggi karena kan paling tua, masa kerjanya paling panjang. Itu aja nggak sampai 10 juta itu gajinya. Nah, terus ditambah lagi kan dihitung itu. Dihitung tunjangan apa? Tunjangan kinerja 1 bulan berapa? Ada gaji, tunjangan kinerja, mungkin ada uang makan gitu ya, yang 35.000 kali maksimal kalau datang itu 20 kali 20 berarti dapat berapa? Masih dipotong 15%. Dihitung, hitung gitu ya. Kemudian JP misalnya dapat jam apa? KJM. Kelebihan jam mengajar berapa? Dihitung-hitung 1 bulan rata-rata paling berapa kan gitu ya. Nah, kok rekening saya gitu ya, rekening saya itu jumlahnya puluhan miliar. Ya, toh? Terus mobil yang saya naiki itu mobil mewah gitu ya. Padahal kan sudah dihitung, oh, kayak Bu Rohana gajinya sekian, paling kuat itu kalau beli mobil baru itu pun kredit, kredit 3 tahun, kan bisa dihitung. PNS itu hati-hati gitu ya. Nah, sedangkan rekening saya itu jumlahnya sangat banyak. Saya punya tanah di mana-mana gitu ya, di jalan-jalan yang apa, jalan utama di harga yang mahal. Punya rumah, punya apartemen dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak punya warisan. Nah, itu kan lama-lama kan saya sendiri akan ketakutan gitu ya. Wah, ini semua orang bisa membaca itu. Sebagai PNS kok punya bermacam-macam. Akhirnya dikelabuilah masyarakat ya, biar tidak tahu berapa harta saya. Apa Mas Akmal? Pencucian uang, Tuh, ya, money laundering gitu ya. Money laundering pakai NG ya, money laundering. Betul. Heeh. Jadi kita hati-hati gitu kan sebagai PNS, kecuali kalau memang warisannya banyak gitu, orang membaca, oh ya saja toh itu Mbak Dewi bisa beli mobil mewah, bisa beli apartemen mewah karena kan warisan dari orang tuanya, atau mungkin suaminya kaya gitu ya, mertuanya kaya, itu kan aliran dana itu akan bisa dicari. Itu konangan ketahuan kalau terjadi sesuatu yang apa namanya dicurigai ya, hasil dari korupsi itu tadi. Makanya kemudian eh, walaupun masyarakat itu tidak tahu, masyarakat itu kalau diberikan seneng ya. Di desanya bangun masjid yang megah gitu kan. Mungkin membantu dana untuk pelebaran jalan dan lain sebagainya. Masyarakat awam kan memuji gitu ya. Wah, hebat itu orang dermawan gitu ya. Hmm. Padahal sumbernya dari mana begitu ya. Akhirnya ketahuan. Makanya adik-adik yang jadi penyuluh, adik-adik yang jadi penghulu, yang ada di ma- masyarakat gitu ya. Jangan buru-buru senang terhadap orang yang memberi bantuan gitu ya. Kalau tidak bantuannya itu tidak apa, tidak logis gitu ya. Dia kerjanya apa kok bisa membantu sekian gitu dari mana? Karena itu bisa jadi membantu itu untuk mencuci uang itu tadi, Ya. money laundering. Nah, untuk bilang mindalik ya. Nah, begitu itu. Salah satunya ya.
Kemudian apalagi banyak sekalian isu-isu kontemporer yang terjadi. Nah, sekarang adik-adik, itu tadi kan isu yang terjadi di negara, di masyarakat. Nah, di lingkungan kerja adik-adik itu sendiri, tentu juga ada isu, ya. Pasti itu ada isu. Isu yang harus dicarikan penyelesaiannya, dicarikan jalan keluarnya. Ya, nanti adik-adik pilih 5 isu yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing. Sesuai dengan tupoksinya adik-adik. Kalau yang dosen ya isu yang ada di lingkungan eh, lembaga pendidikannya masing-masing ya. Kalau guru ya di madrasah isunya apa, yang KUA ya di KUA apa. Biasanya kalau adik-adik yang dari KUA itu isunya apa yang dipilih? Pernikahan dini, terus hamil di luar nikah. Spontan itu nyebutnya itu gitu ya. Terus apalagi yang penghulu. Ada ini Digitalisasi, Bu. apa? Digitalisasi. Digitalisasi ya. Itu sudah pakai eh, udah bagus itu kalau digitalisasi. Biasanya kan yang itu aja yang tertangkap di pikiran atau di apa ya, di angan-angan gitu ya. Oke, silahkan adik-adik mencari isu gitu ya. Isu yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing, yang nanti adik-adik tugasnya adalah untuk menyelesaikan isu tersebut ya. Kemudian adik-adik harus bisa menjelaskan isu yang diperoleh tersebut bukan hanya berdasarkan justifikasi, tidak hanya berdasarkan subjektivitas atau istilahnya tidak boleh ngarang atau ngawur, ya. Isu yang memang benar-benar ada dan memerlukan penyelesaian. Karena nanti isu tersebut ada 5 tingkatan, ya. Namanya apa? A, P, K, L. Isu yang adik peroleh itu nanti akan disaring, ditapis menggunakan apa? A, P, K, L. A-nya itu apa? Agenda. Aktual. Ak- A-nya aktual. Nah, oh, aktual. seberapa aktualnya isu? Isu tersebut memang benar-benar aktual, ya, aktual. Nah, nanti masing-masing isu itu akan diberi skor oleh adik-adik ya. Aktual itu nilai tertingginya 5. Oke. Ya, kalau sangat aktual nilainya 5. Yang paling rendah 1. Ya. Jadi rentang nilainya 1 sampai 5. Mm-mm. Kalau hanya cukup aktual berarti nilainya berapa kira-kira? 2. 2 atau 3 gitu ya. Oke. Terus yang kedua, eh, P. APKL, P. Problematik, Bu. Pembelajaran. Hah? Pembelajaran. Problematik, problematik, Problematik. problematik. Oke. Belum baca modul itu. Mas Akmal kemarin dapat nilai 95. Hebat ya. Modulnya nggak usah dibaca saja. Mas Zulfikar nilainya berapa? Saya ya, 96. Oh, 96. Hebat. Ya, P-nya problematik ya. Kalau memang itu merupakan problematik yang tinggi, sangat kuat problemnya, problematiknya, itu nilainya 5 ya. Yang paling rendah nilainya 1. Jadi aktual, kemudian problematik, K-nya Kontekstual. Kehalayakan, Bu. Kelayakan. Kalah.
Iya, iya, iya. Kayaknya kehalayakan. Dekat. Yang bisa jawab berarti MOOCD nilainya jujur. Kehalayakan. Kehalayakan itu menunjukkan pada apa? Luasnya isu tersebar ya. Mm-mm. Keluasan apa isu itu marak terjadi di mana-mana gitu. Ukurannya pakai K, kehalayakan. Tidak Kekhalayakan. hanya di lingkup kecil gitu, tapi menyebar meluas. Iya. Terus lagi baru A, P, K, sekarang L. Kelayakan. Layak. Ya, kelayakan layak ya. Isu tersebut memang layak untuk Diangkat. diatasi, dicarikan jalan keluar, layak untuk dibahas. Nah, begitu. Misalnya teman-teman dari KUA, dari penyuluh ini membahas isu tentang judol, layak nggak judol itu dibahas oleh para penyuluh? Layak saja kan, karena itu kan Ya. meresahkan masyarakat gitu ya. Dan Hmm. adik-adik penyuluh kan punya hak untuk apa memberikan informasi kepada masyarakat gitu lah. Makanya itu termasuk bagi seorang penyuluh, judul itu mempunyai nilai L 5. Nah, itu mungkin A-nya juga 5, P-nya 5, K-nya 5, L-nya 5. Jumlahnya jadi berapa? 20. 20 ya. Nilai APKL satu isu itu tertingginya 20. Jadi yang isunya paling tinggi 20. Tapi bagi bu guru, apalagi guru MIN, guru MI, ngapain isu judul, ya kan? Oh, itu kan bukan ranahnya guru MI. Guru MI kelas 1 sampai kelas 6 ya nggak ngerti lah judul. Jangan bahas isu tentang judul gitu kan. Karena tidak akan ada nilainya di APKL gitu ya. Eh, jadi masing-masing berbeda-beda. Oke? Coba sekarang adik-adik tuliskan isu yang dipilih apa? Satu saja. Mas Akmal sudah mantuk-mantuk, sudah ketemu ya? Apa Mas Akmal? Ya, jadi saya dan Mm-mm, Pak Zulfikar sebenarnya sudah lama memikirkan ini, Bu, semenjak kita join di Pasca. mm-mm, Kami rencana itu, dan juga sesuai dengan arahan pimpinan, mm-mm, membuat program studi baru yang namanya Dirasat Islamiyah. Nanti fokus konsentrasinya ke Turas, juga versi internasional Pak Zulfikar ya. Benar. mm-mm, Ya, jadi nanti itu bisa menampung adik-adik yang lulusan Timur Tengah mm-mm. masuk ke Jogja, karena di Indonesia itu baru satu dua universitas yang memiliki dirasat Islamiyah dengan konsentrasi tersebut, Bu. Mm-mm. Jadi mungkin karena ini adalah prodi baru, jadi ada banyak bagian, sehingga nanti yang Mm-mm. mungkin kami akan bagi dengan Pak Zulfikar di situ. Ada yang Mm. mungkin bagian kurikulum, ada yang di bagian eh, profil dosen atau dan seterusnya. Mm-mm. Tapi itu baru belum belum ada ya, belum pernah ada ya. Pemikiran itu Belum, belum pernah ada. Belum, Bu. belum. Baru, Ya, baru ini, Bang. nanti jadi inovasi kan begitu ya. Akan jadi Karena inovasi. Ya karena bolehlah. melihat seperti tadi lihat alumni-alumni Timur Tengah yang S1 itu untuk nyambung S2 yang memang kurikulumnya sama ataupun mirip yang berbahasa Arab terutama Mm-mm. itu Begitu. belum belum banyak tertampung di Indonesia. Hanya ada dua sekarang di UI 3 dan UIN Syarif Hidayatullah. Jadi Mm-mm. di Jogja area Jawa ini ada. Mm-mm. Dan targetnya juga dosen-dosen di Ma'had Ali. Mm-mm. Ma'had Ali kan banyak di Indonesia yang baru ini dan bisa juga mengarah ke situ karena kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan Ma'had Ali itu akan mirip. Oke, bagus. Ya, ya. Oke, ya. Oke. Jadi itu ya isu yang diperoleh itu nanti ya. Belum. Eh,
ada 5 gitu ya. Nanti cari 5 isu gitu ya. 5 isu itu nanti kemudian ditapis nilai yang tertinggi isu yang mana gitu ya, yang ada di lingkungan kerja. Oke, yang dari KUA siapa? Penghulu. Siapa yang penghulu? Jangan seperti murid MI nih ditakoki terus do ndukluk kabeh ora do wani menatap. Saya, Bu. Sebentar. Halo. Ya, kesik. Nanti jam 4. Oke. Ya, ya. Eh? Oh iya ya, sik sik sik. Oke, ya. Ya, adik-adik. Ternyata sudah jam 4 ya, nggak terasa. Nanti Pak Penghulu sama Pak Penghulu. Saya, Bu. Saya Bu, Saya sama. Ahmad Tarif. Oh iya, Mas Arief. Coba silakan. Ya mungkin sebelumnya kan saya alhamdulillah di unit kerja di Banjarnegara, Bu. Jadi eh, apa dari maaf, di Banjarnegara sendiri itu kan udah dapat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mungkin dari KUA yang ada di Kabupaten Banjarnegara sendiri itu isunya lebih mengarah ke digitalisasi itu sendiri, Bu. Jadi Oke. ngapunten kayak pegawai-pegawai dari KUA sendiri tuh dalam tanda kutip jarang yang bisa Mm-mm. operasi Mm-mm. laptop dan lain-lain gitu. Mm-mm. Terus nanti eh, dirumuskan isu tersebut bunyinya gimana? Dalam kalimat. Mungkin nanti, Bu, sebentar. Saya tadi udah nyatat beberapa. Ya, untuk ini aja, untuk PR ya, Oh, adik-adik semua. ya, Bu. Nanti Terima isu kasih. yang diperoleh itu dirumuskan ya, dirumuskan menjadi rumusan isu. Syaratnya satu, pernyataan dengan kalimat negatif. Mm-mm. Minimnya, rendahnya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, fokusnya apa? Ya, kalimat dengan pernyataan negatif, fokusnya apa, lokusnya di mana, kapan terjadinya. Nah, cari 5 PR ya. Besok ketemu lagi, kapan ketemu lagi? Oke, ternyata tidak terasa ini sudah hampir jam 4 ya. Saya juga belum sholat, adik-adik belum sholat juga ya. Kita akhiri Belum. dulu sampai ketemu lagi PR-nya buat rumusan isu 5 Baik. ya. Oke. Siap, Ibu. Nggih. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ana silakan Waalaikumsalam. ya Ibu Terus suwun, panitia. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, sama-sama. Ibu. Nggih. Oke, terima kasih. Putus, Mbak. Putus-putus. Ti- Tidak. Bu Ana. Tidak bisa ditangkap, Mbak. Kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih Oke. wabarakatuh. Langsung saya end deh. Nggih.